sesuai pembicaraan sebelumnya ya, dari WA ya ke saya terkait masalah permohonan untuk pengerjaan dari kami ini tidak diberikan. Baik, silakan, mari pertanyaannya apa? Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Seto dan juga ada Bina, kami dari Universitas Brawijaya, program studi manajemen perhotelan semester 1. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Ibu berkaitan dengan fokusnya pada HRD saja, berkaitan dengan mungkin operasionalnya atau mungkin dari segi kepemimpinan secara internal di departemen ini saja. Seperti itu. Teman-teman semuanya, ini ada Ibu Era, merupakan manajer Human Resource Department. HR Koordinator. Oh iya, HR Koordinator di Human Resource Department di area KJMI Hotel. Nah, Ibu sebelumnya kalau boleh tahu, Ibu sudah bekerja di sini selama berapa tahun? Saya hampir 14 tahun. 14 tahun? Iya, tetapi pertama itu saya masuk tidak di posisi HRD, tetapi saya masuk di posisi engineering. Iya. Saya tidak menyangka. Iya, di posisi engineering. Jadi dari engineering hampir 1 tahun, jadi saya dipromosikan pada waktu itu oleh PM akan mengisi di posisi HR officer di Hotel Area Kedatangan Malang. Jadi karena kepemimpinan HRM nanti ya. Kadang-kadang kalau HRM itu kan sering ya nanti setiap hotel itu gitu. Jadi saya sudah melewati hampir mungkin 4 atau 5 HRM Di hotel area. Jadi HRM-nya itu yang ganti-ganti. Lalu akhirnya mungkin dengan adanya COVID ya atau sebelum-sebelumnya kita ada efisiensi ya. Jadinya untuk posisi HRM tidak ada. Jadi HRM tidak ada, kosong posisi lainnya, jadi yang ada adalah HRC. Itu sejak tahun berapa? HRC itu saya hampir mulai 2020 sudah lumayan lama. Jadi kalau total di sini mulai berdirinya hotel itu sudah hampir 14 tahun, jadi saya jatuhnya di sini hampir 14 tahun. Kalau saya di HRD sebagai HR officer itu sudah lama, mulai 2014. Lalu kan masih ada posisi HRM. Setelah itu baru saya di HRC itu posisi lagi di 2021 atau 2022. Oh ya, ini kan kami ingin mengenal unit kerjanya di mana, strukturnya bagaimana. Kalau di area Gajayana itu secara garis besarnya kayak struktur unit kerjanya, departemen apa saja itu ada terbagi di apa saja? Iya, jadi di sini itu ada pimpinan tinggi namanya general manager ya. Mungkin Mas bisa lihat mungkin di itu kita ada struktur organisasi, kita lihat di belakang sebentar ya. Itu struktur organisasi. Yang pertama itu ada direktur operasional. Jadi direktur operasional karena area ini ada area grup. Jadi yang pertama adalah area baru, yang kedua area di Malang. Jadi yang ketiga adalah area sentral Surabaya. Jadi beliau sebagai direktur operasional area grup. Lalu yang kedua turun lagi ya, itu ada general manager. Itu general manager di hotel area Gajayana, khusus hotel area Gajayana. Jadi beliau pimpinan tertinggi di hotel area Gajayana atas nama Ibu Rahma di hotel. Lalu terus lagi ada kalau struktur yang pertama ada front office ya pastinya proses check-in, check-out tamu ya. Lalu ada housekeeping itu memulai tentang pemeliharaan ya, kamar, kebersihan ya. Lalu ada FB itu ada FB service, FB produk. Kalau service itu berarti penyajiannya ya, pelayanannya. Lalu kalau FB produk adalah cara memasaknya. FB produk kita ada pastry dan kitchen. Kalau kitchen berarti memasak untuk makanan. Kalau pastry adalah terkait masalah pembuatan kue. Lalu ada lagi di situ ada yang back office. Jadi back office ada accounting itu ada beberapa. Salah satunya ada
terkait pembukuan ya, itu ada juga purchasing masuk di situ. Purchasing itu pembelian. Kalau accounting terkait pembukuan keluar masuk uang ya itu. Lalu ada sales berarti penjualan. Nah, lalu ada lagi HRD itu terkait rekrutmen karyawan berarti ya. Lalu membawai HRD itu membawai security ya, security berarti terkait keamanan. Lalu terakhir adalah engineering berarti pemeliharaan kayak gedung, kayak apa namanya terkait di operasional, misalkan saluran, perbaikan saluran apa yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung itu sama engineering. Oh iya, ini kan kami ingin fokusnya ke Indonesia. Saya ingin kenal lebih dari lagi struktur dan juga tugas pokok di sosial media yang Gajayana itu seperti apa ya? Kalau di HRD yaitu di sini karena HRM nggak ada, jadi posisi HRM itu kosong ya, nggak ada. Jadi turun lagi dari HRC ya, di HRC ya, di sini HRC Human Resources Coordinator ya. Setelah itu saya sendirian, jadi nggak ada lagi. Jadi cuma sendiri Bu Era. Berarti sekarang Ibu menjadi HRC sendirian, tidak ada staff, tidak ada staff, itu sudah lama. Tidak ada vice coordinator juga. Ya. Saya salut Bu. Terima kasih. Mohon maaf sambil saya lihat-lihat Oke. Lalu saya penasaran sih bagaimana pendekatan leadership yang ada di HRD ada di daerah ini. Leadership yang gimana? Leadership kayak Ya mungkin kayak style pemimpinan itu kira-kira seperti apa? Kayak misalkan Kalau kita kan untuk kepemimpinan pastinya ini ya, mengikuti dengan kegiatan secara di operasional ya, harus bisa. Intinya kami harus bisa memberikan pelayanan lebih servis ya ke tamu sehingga kamu puas untuk puas untuk menginap di sini. Intinya di servis. Caranya gimana ya itu tadi memberikan training ya. Di kita ada training setiap satu bulan itu setiap departemen itu harus memberikan schedule training ke HRD ya. Mungkin bisa dilihat di sana itu ada itu schedule training. Jadi training di semua departemen. Jadi semua departemen itu memberikan schedule training. Lalu dari situ mereka melakukan training di masing-masing departemen. Nah, cara memotivasinya begitu. Lalu kita training itu dilakukan dalam 1 bulan, minimal itu 3 kali. Ke departemen itu 3 kali. Nantinya kalau departemen lain ingin mengikuti training juga di departemen lainnya, misalkan dari security kan di bawah naungan HRD. Nah, itu ingin mengikuti training departemen lain. Berarti misalkan training antar departemen sangat diperbolehkan. Misal dari housekeeping mungkin ingin mencoba training di FNB itu boleh. Diperbolehkan. Lalu kalau misalkan kita perlu untuk memotivasi karyawan, itu kita biasanya mengambil trainer dari luar. Jadi trainer luar misalkan terkait leadership, kita memilih dari luar. Jadi ada training juga yang untuk posisi-posisi supervisor atau asisten, ada juga training yang diberikan untuk posisi staff untuk memotivasi mereka agar termotivasi ya, agar mereka lebih semangat lagi untuk kerja di sini. Nah itu dulu sampai sama motivasi. Nah terus penasaran nih bagaimana cara mendisiplinkan staff-staff yang ada di hotel itu. Di kami itu ada peraturan ya. Jadi di kami itu peraturan itu terkait masalah kedisiplinan, yaitu apabila mereka terlambat 1 menit itu kita potong bagi 1 hari. Satu hari 1 menit potong
servis atau insentif satu. Jadi itu sudah lama kita disiplin itu, dan hasilnya alhamdulillah kan bisa ketahuan nih kalau yang terbiasa terlambat. Jadi mungkin itu aja gitu loh, kan bisa tahu nih hasilnya begitu. Karena di kami pun itu berlaku bukan hanya untuk staff, untuk level-level lainnya juga berlaku. Nah, Vera cerita sekilas ya. Vera itu berangkat karena mungkin agak terlambat. Terlambat itu maksudnya dari jam masuk jam 8, Vera itu setengah 8 lah berangkat dari rumah. Pasti kalau kamu itu kan macet Vera itu nabrak. Jadi nabrak sepeda motor. Sepeda motor di daerah Langsep itu, Vera minggir sebentar, Vera kasih uang, nanti ya Pak kita bahas lagi, saya mau fingerprint. Tapi saya lagi sampai fingerprint, saya parkir mobil, lalu saya fingerprint, baru saya izin, lalu baru saya ngurusin. Jadi sampai sebegitunya. Itu untuk mendisiplinkan juga kepada staf juga maupun rekan kerja lainnya. Jadi kalau kita disiplin, kita tidak kena terlambat, pastinya rekan-rekan tidak akan mengikuti. Yang pertama kan harus dari HRD yang bilang yang jadi dalam 14 tahun saya tidak pernah terlambat. Ya, jadi pernah satu karena izin ya, kayak tadi saya izin agak telat karena saya mengantar bapak saya ke IGD, itu baru. Tapi ya tadi di Hermina, rumah sakit Hermina. Jadi mohon maaf tadi kan ini saya juga nggak begitu kita bisa lemah ya, karena faktor itu tadi nanti harus sebentar, lalu harus lihat event juga, karena ini kan ada event juga di beberapa meeting room, ada 4 meeting room, jadi saya kan sudah sampai selanjutnya itu apa HRD dilibatkan dalam keputusan strategis hotel Arya Wijaya ini? Oh, pastinya dilibatkan, apalagi terkait masalah rekrutmen ya. Rekrutmen misalkan dari departemen, contohnya departemen housekeeping membutuhkan staff gitu, staff untuk di departemen HK, otomatis kan harus berkoordinasi, selain menyampaikan ke manajemen, mereka harus berkoordinasi dari HRD. Dari situ saya harus membuat nih kebutuhan apa yang dibutuhkan kita itu. Pastinya dilibatkan terkait rekrutmen, masalah ini masalah pengunduran diri karyawan atau karyawan riset atau kontrak karyawan yang berakhir tetapi tidak diperpanjang, itu kan pastinya juga melibatkan HRD. Saya itu sempat di sama dosen saya itu kalau HR itu kayak kepegawaian ya kalau di PNS. Jadi mengurusi masalah karyawan ya. Karyawan kalau gaji di kami itu dari accounting ya, karena di sini kan mereka sendiri nggak mungkin. Kalau saya terkait open dan report, jadi mereka masuk sampai pulang, ada nggak keterlambatan. Nanti kan dihitung dengan terkait hubungannya dengan gaji selalu. Lalu yang berhubungan dengan pihak luar adalah yaitu tadi rekrutmen ya, rekrutmen karyawan. Lalu terkait masalah pemagangan, pastinya saya berhubungan dengan sekolah-sekolah maupun universitas. Ibu mas tadi kayak dari HR itu menyetorkan rekaman absensi kepada accounting untuk pengajian. Iya. Nah, saya penasaran apakah ada bentuk koordinasi antar departemen yang lain Bu selain dengan accounting? Kalau terkait masalah absensi itu mereka kan ada fingerprint. Ya, jadi gini, kalau di kami setiap 1 bulan, ini contoh nih kemarin di bulan November. Jadi tanggal 25 November mereka harus mengirimkan atau mengajukan ke HRD itu schedule di bulan Desember. Jadi 1 Desember tanggal 30 sudah diajukan di tanggal 25 November. Gitu ya. Dari situ pastinya saya input ke mesin fingerprint. Jadi melalui sistem saya input, di situ bisa ketahuan kalau misalkan mereka terlambat. Kalau mereka ada perubahan, misalkan perubahan shift ya,
itu di kami itu memakai form, namanya form HRD. Jadi misalkan mereka mau tukar mau tukar seat itu harus ada namanya form HRD. Dari situ saya bisa merubah, dan form itu harus tanda tangan dari pemohon, lalu supervisor, lalu departemen head, baru diserahkan ke saya. Termasuk pengambilan DP maupun cuti. Itu harus semua diserahkan ke HRD. Setelah itu baru saya input, kalau mau ambil cuti ya saya input. Di situ kita sistem cuti, DP termasuk tukar off, termasuk tukar shift. Dari situ baru nanti saya cek nih, biasanya dari departemen itu mereka juga menginfo. Jadi daerah saya mau update lagi untuk schedule, ada perubahan begini itu pasti. Dari situ saya usahakan kalau satu hari saya bisa input satu hari akan dan TikTok bisa saya input hari itu juga. Jadi pas last minute pada saat nanti proses perhitungan saya sudah selesai. Jadi saya tidak perlu lagi, soalnya per hari saya kan mengikuti mereka. Lalu di kami ini terkait masalah pemesanan makanan itu kita tuh ada update mas. Jadi contoh begini, ini saya happy meter ya. Kayak gini. Jadi itu ada setiap hari. Kayak ini saya pagi saya sudah update dan ini ditujukan ke general manager. Lalu pemesanan makanan, kita makan kan di luar, itu kita sudah update. Dari sini kan kita bisa cek mereka masuk apa enggak. Nanti tinggal kita cocokkan di fingerprint dan absensi manual. Jadi mereka selain fingerprint mereka harus absensi manual. Kadang-kadang kan fingerprint mereka finger tetapi absensi manual. Kalau mereka terlambat tetapi mereka kadang-kadang kan nulisnya enggak mau tuh, ya terlambat. Jadi tetap misalkan jam 7, mereka jam 7 lebih 1, mereka tulis jam 7. Misalkan begitu, tetapi kan bisa dicek di absensi di fingerprint. Ya. Lalu saya cek juga di sini tadi dia masuk enggak. Gitu. Jadi kita memang saya buat memang cross check gitu. Jadi biar kita ada alasan, misalkan dia mengelak, ini loh buktinya sudah bukti gitu. Berarti saya bisa simpulkan tugas-tugasnya dari Bu Era adalah administrasi. Iya, administrasi. Memang administrasi itu salah satunya juga ini yang berhubungan sama ini sekolah-sekolah kita. Terus kayak menghubungkan dengan eksternal kan, saya kalau misalkan kami dari universitas kan biasanya sering hubungi HRD-nya, gitu. Berarti juga Bu bukan sebagai humas juga. Betul. Iya betul. Banyak sekali tugasnya. Iya. Jadi pesan Ibu Ira kok sanggup biar sendiri ya? Sanggup nggak sanggup, kalau kita sudah masuk di suatu perusahaan mau nggak mau kita harus siap. Gitu. Pada saat kita dibutuhkan, ini misalkan ini tidak ada lagi untuk tambahan di HRD, cuma tidak ada sanggup, ya kita harus sanggup. Kalau kita masih ingin di sini, ingin bekerja gitu loh, bekerja dimanapun ya, bukan hanya di area. Kalau kita manajemen cuma bisa menyiapkan begini, ya mau nggak mau kita sanggup gitu loh. Kalau bisa menyangkut gitu. Jadi motivasi buat kami. Iya, kadang-kadang kalau saya lihat ya mohon maaf, kadang-kadang ini saya ketika di luar ini ya, konferensi gitu, kadang-kadang ada anak-anak yang sudah makan, terus saya minta tolong ya, kalau bisa saya bisa masuk di sini, bla 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 bla. Ini rata-rata ya, itu dari universitas yang saya cerita. Lalu pada saat makan begini mereka sudah masuk nih, sesuai nih dari mana. Lalu di tengah jalan mereka bilang, mohon maaf saya mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan style saya. Oh, Mungkin gitu. Plan. Jadi kita harusnya sebagai individu ya, pada saat kita mengajukan, ya kami, ya mari kita bertanggung jawab. Apa yang disampaikan dari awal sampai saya itu harus di kami itu untuk anak-anak tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus pas. Contoh nih, FO harus 6 orang, saya harus mencari 6. Lebih dikit nggak apa-apa, kurang nggak boleh. Kenapa? Karena berhubungan dengan operasional kalau berkurang. Yang mana siapa? Pasti HRD. Gimana HRD yang mencari?
sama di FB gitu. Di FB itu FB service harus 10, FB produk harus 10, nggak boleh kurang dari itu. Kenapa? Karena berhubungan dengan memasak dan pelayanan gitu. Kalau kurang nanti pastinya biayanya akan casual akan bertambah, dan itu kan perlu harus dibacakan, ya kan, harus ada biayanya maksud saya kalau nambah casual gitu. Jadi pada saat saya plotting sesuai ini, kadang-kadang lakukan ya mohon maaf itu lebih banyak universitasnya. Seperti kalau SMK karena mereka sudah diarahkan oleh guru, ya guru sudah menentukan pasti mereka akan mengerti. Universitas kadang-kadang di tengah jalan, saya nggak sesuai dengan style, itu sudah saya harus mencari pengganti, karena yang mengajukan adalah individu, bukan atas, walaupun mereka mengatasnamakan adalah instansi ya, universitas, kampus gitu ya, tetapi kan yang mengajukan personal, mas pasti kalau kesini mengajukan PKL pasti kan personal gitu. Jadi dari situ yang saya sangat kecewa kadang-kadang begitu. Jadi di tengah jalan mereka tidak sampai selesai kami menyampaikan, mohon maaf tidak selesai, dan saya sudah kadang-kadang nggak mampu. Itu yang itu yang beberapa kasus yang bisa itu. Mungkin apa gara-gara itu kan, kalau di UB kan itu kayak banyak mahasiswa itu tidak dari background SMA. Iya, itu. Jadi rata-rata mereka dari SMA, karena mereka tidak pernah PKL, tidak pernah magang, tidak pernah OJT. Jadi pada saat mereka dikasih tugas dari kampus untuk PKL, mereka tidak menentukan dengan benar-benar. Maksud saya tidak bersungguh-sungguh gitu loh. Nah itu, akhirnya di tengah jalan banyak yang merokok. Jadi masukan dari kita untuk teman-teman yang ada di sini, dari minta tolong, kalaupun kalian PKL dimanapun, tolong dipertanggungjawabkan. Maksud saya begitu. Nah, yang memilih juga kita sendiri. Iya, yang mengajukan juga kalian sendiri gitu loh. Pada saat kita tampung, kita sudah ada nih, berarti kita kan sudah direncana berapa bulan, misalkan contoh 6 bulan nih makan, itu sudah kita threshold yang masuk sudah kita tidak perbolehkan. Kenapa? Karena sudah ada anak OJT ini untuk membantu. OJT kan cuma membantu di sini, sudah kita upload. Pada saat satu OJT tidak masuk karena sakit, pastinya kita akan ambil casual. Pada saat mereka keluar, otomatis kan ini kan harus berubah lagi, dan HRD dituntut untuk mencari pengganti. Biasanya karena itu kadang-kadang sekolah yang siswanya mengundurkan diri, saya minta ke pihak sekolah untuk memberikan pengganti. Kadang-kadang kalau sekolah kan banyak bis ya, karena ada begini anaknya sakit, akhirnya yang harus beristirahat total atau begini yang akhirnya mengundurkan diri, lalu ada juga kasus-kasus yang lain gitu. Nah itu saya minta dari sekolah pastinya ada pengganti. Kalau nggak ada pengganti, ya saya yang harus mencari untuk mengisi kekosongan di departemen itu. Gitu ya. Ya. Keren sih. Jadi satu orang mengurusi berapa? Iya. Kalau karyawan kami itu nggak banyak, 68. Oh. Iya. Tapi kita ada UJT 68. Kalau itu karyawan banyak Bu. Iya, 68 karyawan, terus kita ada UJT perkiraan 46 ya, UJT, lalu ada vessel on call hampir 31 orang. Dan vessel on call itu kalau dibutuhkan mereka tidak dapat. Perkiraan 30 orang. Seperti part-time itu. Jadi pas ada event-event dan kita butuh vessel on call, kita panggil mereka. Itu perkiraan kami ada 31 orang. Terus terakhir dari saya, ini kan dia kan nggak cuma tadi kan seperti dibilang ngecek absensinya, hadir tidaknya, tidak, pasti berkaitan dengan evaluasi kinerja juga. Nah, kira-kira bagaimana Bu Era sebagai HRC itu juga terlibat dalam evaluasi kinerja karyawan di sini? Jadi gini, kalau evaluasi kinerja kita kembalikan di masing-masing departemen. Saya hanya memberikan masukan. Contohnya, misalkan setiap bulan itu biasanya saya pada saat meeting saya sampaikan siapa-siapa yang kontraknya berakhir. Gitu. Jadi 1 bulan sebelumnya saya biasanya 1 bulan
setengah sebelumnya saya sudah info. Jadi saya bacakan di meeting ya, meeting ini HUD namanya morning briefing, itu kita laksanakan setiap Selasa dan Kamis. Jadi kita bacakan di situ. Biasanya saya bacakan per awal bulan. Jadi pada saat itu yang kontraknya habis siapa, nama-namanya dari departemen mana. Biasanya setelah saya sampaikan begitu, lalu saya buat namanya form evaluasi karyawan. Iya, namanya form evaluasi berdasarkan nama mereka, kontraknya berakhirnya kapan, saya buat form. Salah satunya form, isi form itu ada terkait masalah kedisiplinan. Kedisiplinan ada beberapa item, jadi masuk tambah alfa, terus alfa sekian itu ada. Lalu kinerja mereka, teamwork di mana, sosialisasi sama tim di mana itu ada semua pernah. Kreativitas di mana itu semua ada penilaian. Ada penilaian. Jadi nilai sekian adalah harus diisi sekian. Nah, begitu. Setelah ada penilaian, ada penilai 1, 2, 3. Gitu. Kalau 1 mereka mungkin sering alfa berapa, nah, gitu. Lalu tambah alfa berapa? Biasanya tambah alfa 3. 3 dikali berapa bobotnya, misalkan 10 berarti mendapatkan 30. Ada beberapa item itu akhirnya mereka saya berikan ke departemen head masing-masing pada saat mereka evaluasi berakhir, kurang 1,5 bulan terakhir. Jadi saya serahkan begitu, lalu dari itu departemen head yang mengevaluasi. Caranya gimana? Yang pertama mereka memanggil staf tersebut, lalu mereka disuruh mengisi. Kontrak itu biasanya kan ada 1 tahun, ada juga yang 6 bulan. Kalau yang 1 tahun berarti evaluasi selama 1 tahun mereka gimana. Mereka mengisi sendiri ya staf tersebut, setelah itu diserahkan ke departemen head. Setelah itu departemen head pasti akan mengoreksi. Nah, gitu. Setelah mengoreksi sekian, lalu di situ ada kesimpulan apa dari departemen head dari nilai. Misalkan mereka harus diperpanjang atau enggak. Lalu di situ ada catatan. Catatannya apa? Misalkan lebih ditingkatkan terkait kreativitas, terkait ini. Nah, itu ada catatan. Selain itu departemen head bisa langsung ya ke staf itu menyampaikan. Jadi selain form mereka juga langsung menyampaikan. Nah, itu ya. Nah, itu baru diserahkan kembali ke daerah. Nah, daerah di sini membuat untuk kontraknya. Ini rencana di situ kan ada catatan dari HUD ya. HUD itu menyampaikan misalkan diperpanjang kontrak dari kontrak 1 tahun menjadi 6 bulan misalkan gitu. Itu pastinya saya akan menanyakan kenapa. Saya menghubungi ke HUD, kenapa ini alasannya apa, reasonnya apa. Gitu. Setelah itu baru saya buat kontrak selesai, nanti pastinya tanda tangan GM dengan manajer yang bertanda tangan di situ GM sama staff ya pemohon. Pada saat yang pertama itu general manager tanda tangan, setelah itu diserahkan ke saya, baru saya memanggil staffnya. Saat memanggil staff, saya sampaikan evaluasi kamu begini ya, hasilnya begini, lalu catatan dari hal itu begini, apa kamu sudah diinfo begini, oh sudah hasilnya begitu. Saya cuma menambahkan terkait salah satunya terkait kedisiplinan yang berhubungan dengan HRD, maksud saya begitu. Soalnya begitu, saya bacakan kontraknya misalkan 6 bulan, saya bacakan di situ ya. Jadi saya anggap mereka menjadi kayak karyawan lagi gitu loh. Nah, jadi saya bacakan dari awal pada saat mereka masuk ya, itu saya bacakan. Sudah saya bacakan, misalkan ada yang ditanyakan, mereka menanyakan, kalau tidak ada ya tinggal mereka send. Jadi tanda tangan di para lembar, ada lembar tadi atau lembar. Nah, itu baru satu saya serahkan ke pemohon atau staf, satunya untuk ke HRD. Komunikasinya cukup rumit ya. Itu ya. Saya coba membayangkan kita membuat form, diberikan ke HUD, terus nanti masih ke karyawannya lagi. Iya, langsung. Dikembalikan lagi. Iya, jadi ini itu tujuannya kan untuk komunikasi ya. Jadi bisa ngobrol, bukan hanya mereka menulis saja, tapi bisa tahu ini loh, kamu harus begini loh. Nah, kan fungsinya untuk itu mas. Nah, gitu. Tujuannya kan untuk itu. Berarti yang paling sering bertemu dengan karyawan justru dengan Bu Ena ya dari Semua sih, kalau
HOD kan terkait masalah mereka ini ya, di operasional ya, Iya. pekerjaan. Tetapi untuk hal-hal terkait kedisiplinan atau dan lain-lain itu biasanya masuknya ke HRD. Atau mungkin gini, Bu Era, ini karena ini 3 hari nggak masuk tanpa info nih. Nah, Bu Era, ini tolong ya Bu Era panggil, itu saya yang panggil. Kalau di sekolah kayak BK. Iya, ya itu saya tangkap itu juga. Salah satunya itu juga. Jadi kalau misalkan ada, ini bisa Bu ya, ada kayak staff yang merasa kayak ada sesuatu yang beban atau gimana. Mereka pasti ada pasti HRD. cerita gitu. Iya, Oh, HRD. bener-bener kayak BK. Iya, HRD dulu. Jadi pada saat mereka tanda tangan kontrak, saya kadang-kadang nanya-nanya di luar ini. Misalkan kontraknya misalkan tanda tangan kontrak, setelah selesai oke saya tanya lagi. Kayak ini. Akhirnya mereka kan cerita kan. Nah ini tuh. Akhirnya ya kita sebagai HRD juga harus bisa menjadi teman mereka. Jadi mereka pasti cerita. Jadi kadang-kadang di HRD-nya mereka nggak berani itu Bu. Dia kan cowok, saya nggak berani curhatnya ke daerah. Oh iya baik silakan. Karena itu ada staff yang laki-laki juga curhat. Jadi pertama kita tanya-tanya dulu, akhirnya dia cerita. Berarti ruang namanya para karyawan. Iya betul. Ruang protesnya karyawan juga di HRD gitu. Nggak berani ke HRD, kalinya ke HRD gitu. Kayak sih. Fleksibel, karena itu saya bilang tadi fleksibel, kita mengikuti yang ya. Tadi saya kan bilang Terakhir nih dari saya tadi kan kita tanya ya perasaan saya. dari saya. Nah, tadi kan udah menyinggung kalau mau magang tuh harus tanggung jawab sama pilihannya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau magang di sini ada Persyaratan ya. persyaratan yang lebih lagi dari Jadi begini, kalau di kami persyaratan magang ini khusus yang universitas ya. Nah, itu biasanya mereka mengajukan permohonan dulu, pengajuan permohonan magang di tempat kami ya. Biasanya kan kalian sudah tanya-tanya dulu biasanya ke reception ya, untuk meng-HRD ke siapa, Bu Era, atau saya kalau kirim email ke mana, pasti mereka akan email ke sini nanti diteruskan ke HRD, maksudnya gitu. Lalu ada surat permohonan dari kampus terkait pengajuan magang atau PKL. Dari situ saya akan sampaikan nih, jadi kami membuka lowongan magang itu hanya untuk di departemen operasional. Apa itu? Ekonomis, SDP, SD Service, di Product Engineering. Lainnya back office kayak sales kemarin baru dibuka ada, lalu accounting nggak ada. Jadi cuma di operasional. Selama ini kalau universitas kita dari UB pernah itu kayak di kitchen ya, lalu di FO, lalu kalau UM itu di kitchen itu ada 2 ya, jadi ada pastry sama kitchen. Di produk ada 2, pastry sama kitchen. Gitu. Lalu kalau universitas ada juga Madung, dulu pernah di Kronosis juga ya. Jadi kalau dulu banyak nih universitas masuk di tempat kami, tetapi mungkin dengan berjalannya waktu mungkin anak-anak kampus ini kepinginnya yang lebih lagi, mungkin di Surabaya. Saya lihat kalau UB itu ininya di Surabaya, Jakarta, Bali, kayaknya begitu ya. Rata-rata maunya yang jauh-jauh. Iya, nggak tahu kenapa gitu. Kalau saya pernah tanya itu ke mahasiswa UB, saya kan pernah nanti anak UB itu bilang, pinginnya kalian makannya di mana? Di ini Bu, Jakarta, di Bali, di sini. Lalu pilih masuknya itu kan di departemen operasional, tetapi di back office. Rata-ratanya begitu. Nah, back office itu harusnya juga sudah tahu operasional juga. Dan kalian lebih pendalami juga, jadi tahu alurnya gimana. Itu jadi syaratnya itu tadi ya, membuat form, lalu CV ya, CV kalian, biodata aja kalian. Dari situ saya akan follow up ya, pasti saya sampaikan. Saya hubungi dulu mungkin ya, untuk pemohon saya hubungi, pengennya di departemen mana, saya membuka kuota di departemen ini, saya sampaikan. Lalu misalkan pemohon ya inginnya misalkan di front office, lalu saya sampaikan juga, saya tanya nih kuota, saya lihat dulu kuota saya itu ada nggak di front office. Kalau ada, langsung saya undang untuk wawancara. Jadi pengisian data di sini sama wawancara, lalu nanti wawancara selain HRD, wawancara juga dengan departemen front office.
HOD front office. Dari situ kalau dari HOD oke, dari head of departemen front office oke, baru nanti saya proses bisa masuknya kapan. Minimal di kami adalah 3 bulan, 3 bulan makan. Lalu fasilitas nanti yang didapat yaitu kalau di kami makan tidak ada uang saku ya. Jadi ya, tetapi kita juga tidak memungut biaya sepeser pun. Jadi yang kita berikan adalah meal ya, sesuai shiftnya. Jadi mendapatkan fasilitas makan ya, sesuai dia shiftnya masuk pagi ya dapat makannya siang ya, kalau masuk sore berarti di sore dapat makannya itu. Lalu nanti mendapatkan pin training sama mendapatkan name tag. Nanti bisa kalau misalkan, name tagnya saya tidak saya kembalikan sama tidak ada masalah, itu kan bentuk kenang-kenangan ya. Ya, kenang-kenangan kalau kalian pernah makan di kami. Lalu kalau sudah selesai kalian per hari itu, misalkan akhir bulan nih, saya selesai akhir bulan Desember 31, per tanggal 31 Desember itu sertifikat sudah saya keluarkan pada saat kalian terakhir makan. Jadi kadang-kadang ada nih perhotelan itu yang hotel itu kadang-kadang menunggu berapa lama. Kalau saya pada saat terakhir kalian selesai, kalian sudah bisa menerima sertifikat PKI. Gitu, alurnya gitu. Kalau ini penasaran aja sih, kan kalau karyawan mengisi ikannya misal telat itu kan dipotong sehari gitu kan. Nah terus kalau yang magang ini sama, tapi tidak, karena kalian tidak menerima uang saku. Jadi dalam 1 bulan ini gini, kalau karyawan itu kelipatan. Jadi 1 bulan ini, dalam 1 bulan kita kan buat attendance report-nya, penggajian itu kan dalam 1 bulan. Misalkan anggap aja bulan November kemarin, dia terlambat di tanggal 1, terlambat lagi di tanggal 15, terlambat lagi di tanggal 29. Tanggal 1 dipotong gaji 1 hari, ya, gaji servis ya, atau insentif. Lalu kalau dia terlambat lagi, berarti terlambat yang kedua, ya kan? Dia dipotong gaji atau insentif atau servis sebanyak 4 kali pelipatan. Ya. Jadi mereka kan akan berpikir ulang lagi, pastinya mereka akan disiplin sekali dari situ. Gitu. Itu untuk berlaku untuk staff, ya. Jadi berlipat-lipat. Ada yang kalau saya begini tuh nggak bisa, ini sudah ketentuan. Ada sampai dipotong 6 kali dalam 1 bulan. Lalu kelipatan terus ya. Kalau pertama, kedua oke, keterlambatan tadi dipotong. Terlambat ketiga, SP kita keluarkan surat peringatan, anismo, ya kan. Jadi selain mereka dipotong gaji, mereka juga diberikan sanksi surat peringatan. Surat peringatan misalkan sebelumnya dia tidak pernah ada tidak pernah kena sanksi. Jadi SP yang dikeluarkan adalah SP 1. Itu berlaku selama 6 bulan SP itu. Kalau dalam 6 bulan dia melakukan lagi keterlambatan, SP lagi, SP 2. Jadi dalam SP. Jadi kedisiplinan itu sangat penting sekali. Kalau untuk anak makan gimana? Tadi kan yang sampaikan. Kalau anak makan karena tidak ada uang saku, kita kasihkan sanksi berupa surat peringatan. Jadi tapi tidak langsung ya. Jadi misalkan pertama tidak terlambat nih, pasti dipanggil oleh HOD atau supervisor. Pasti akan disampaikan, ini loh nanti kalau kamu dalam 1 bulan terlambat 3 kali, dalam 1 bulan kamu akan diberikan sanksi berupa surat peringatan. Dan itu berlaku terus. Kalau misalkan berlaku, mungkin kan mereka makannya nggak sampai 6 bulan, nggak sampai 1 tahun kan, pasti mereka 6 bulan maksimal, ya kan. Kalau mereka sudah melakukan itu, keterlambatan lagi, sanksi kan berlaku lagi. Terakhir kita kembalikan ke sekolah maupun ke universitas. Tetapi sebelum itu pasti kita koordinasi dulu sama dosen, ya, atau sama guru pembimbing. Cukup ya. Terima kasih banyak Bu Era. Ya. Mungkin untuk lebih menyambung, mungkin itu kalau ada LinkedIn kami bisa berjualan sama Ibu. Oh iya. Kalau sekarang masih belum, saya belum punya. Ya nanti ya coba ya saya ke IT ya. Oke. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Era Endiani. Era Endiani. Endiani. Iya. Endiani. Terima
kasih. Oke, gitu aja. Terima kasih, Pak Cika. Terima kasih banyak ya. ini ada lagi yang mengajukan by email. Apa kalian juga nih? Bukan? Oh, kami tidak. Oh, dari UB juga. Oh, dari bidang. Iya. Mungkin ada dari kelas lain. Oh, kelas Kebetulan lain. kami kan satu angkatan itu tugasnya kayak 3 kelas. Itu tugasnya sama untuk melakukan fisikal. Oh, gitu. Melakukan wawancara juga. Oh, gitu. Saya tanya ya, sekarang gantian nih ke kalian nih. Boleh. Ya. Kenapa kalian memilih untuk pendidikan di hotel akhir? Karena kami rasa aksesnya itu tidak terlalu jauh, tidak susah juga, dan saya menghubungi ibu juga bisa terhubung, jadi sekalian saja. Oh, gitu. Berarti Kami melihat kesempatan. respon cepat gitu ya maksudnya. Respon cepat, tapi sudah kami masukkan dulu area gajiannya dalam. Oh gitu. Oh iya. Oke. Kedepannya ya, ini pengen ya, ingin tahu cita-cita kamu apa nih kedepannya? Karena kan kalian kan masuk di perhotelan ya. Pertimbangannya apa? Sebenarnya SMA? Saya dari SMA. Oh SMA. Kalau ditanya cita-cita saya kebetulan ayah saya juga hotelier juga, kami di kapal pesiar. Saya ingin upgrade lebih tinggi dari ayah saya. Oh gitu. Ayah saya menetapnya di asisten eksekutif juga. Saya berharap bisa lebih tinggi lagi. Oh iya. Kalau banyak? Kalau saya sendiri kan sekeluarga itu punya usaha wira swasta. Jadi kayak di rumah aja kerjanya. Nah, saya penasaran, saya suka jalan-jalan kan di rumah. Terus saya penasaran sama hotel kayak menarik, tampilnya kan harus rapi, terus bisa kayak ikut kapal pesiar juga, bisa kemana-mana gitu. Jadi saya penasaran. Oh, berarti tujuannya beda-beda ya, ingin masuk di ini apa namanya di UP di jurusan perhotelan ini ya, karena apa ya. Harapan saya kedepannya sukses. Semoga bisa melewati apa namanya setiap semester ya. Kadang-kadang kan ada nih yang bosan, yang ini ada yang sampai apa namanya saya tidak akan menyelesaikan, ada yang begitu ya, karena terlama ya. Ini D1 ya, D4 ya, sorry. Oh ya, D4 ya. Harapannya sukses, fokus, karena kalian kan di sini belajar, namanya mahasiswa kan belajar. Jadi usahakan setiap sen uang yang dikeluarkan oleh orang tua itu benar-benar kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Dan sampai nanti uang itu lari dari hal-hal yang tidak baik. Yang kalian lihat kadang-kadang kita tidak semua orang itu bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang ke universitas ya. Biar cerita gini agak sedih. Agak nanti sedikit gini gitu, karena saya anggap kalian ini juga anak-anaknya Bu Era. Karena saya ya sekalian kalian saya berapa nih? 18 itu Era ditinggal nih. Saya sudah disebutkan. Saya tinggal, lalu ada meninggal. Iya, jadi kan kalau ingat kalian begini, saya bukan anak saya, gitu. Makanya meninggal karena sakit ya, orang tua tinggal. Jadi itu tadi kembali lagi. Jadi saya nggak sedih, ya itu tadi sukses ke depannya untuk anak-anak yang berada di sini. Gunakan kesempatan emas ini sebaik-baiknya ya, untuk belajar lebih banyak lagi ilmu yang didapat, dan nantinya bermanfaat untuk kalian dan bisa untuk membantu orang tua. Oke, itu aja cukup ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Sehat selalu. Iya, Sukses terima kasih. terus. Semoga pekerjaannya selalu dilancarkan juga. Amin, Apa amin, yang terima kita kasih. lakukan selalu diberikan semangat. Amin. Terima kasih banyak. Sukses-sukses buat kalian, sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bera. Terima kasih, sama-sama.